Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, teman-teman remaja yang akan menjadi pejuang hebat di masa depan, anak-anakku, teman-teman cilik, remaja putra, anak-anak putra dan putri, kita berdoa juga untuk mereka akan jadi pemimpin hebat di masa depan insyaallah. Khusus untuk anak-anakku, saya menyambut dengan sambutannya Rasulullah ketika melihat sahabat Safwan masuk ke pintu masjid. Rasulullah menyambut dengan sambutan marhaban ya thalabal ilmi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Begitu rindunya Rasulullah akan kehadiran anak kecil di sebuah masjid, sampai-sampai Rasulullah menyambutnya dengan panggilan marhaban. Abu Bakar Ar-Razi mengatakan panggilan marhaban itu khusus untuk tamu agung, melebihi maknanya dari kalimat ahlan wa sahlan. Maka begitu Rasulullah melihat ada sahabat cilik datang ke depan masjid, sekedar masuk tengok saja, Rasulullah lantas menyambutnya dengan marhaban ya talabal ilmi. Sudahkah kita menyambut anak-anak kita di depan pintu masjid? Sudahkah kita menyambut mereka ketika berada di masjid? Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena kita akan mencetak suatu generasi yang bukan hanya bisa beragama tapi suka beragama. Bukan hanya generasi yang bisa sholat tetapi suka sholat. Bukan hanya generasi yang bisa hafal Quran tetapi suka menghafal Al-Quran. Generasi yang tumbuh rasa cinta terhadap agama, diperlakukan mulia. Maka pertanyaannya bukan lagi sekedar amalan yang ringan. Lihatlah generasi Rasulullah yang bertanya kepada Rasulullah, anak-anak muda di zaman Rasulullah bertanya, ayul afdalul a'mal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kenapa bertanya amalan yang paling utama? Karena mereka berpikir yang terbaik. Sehingga lihat bagaimana Zaid bin Sabit ketika dikasih tahu amalan yang utama adalah jihad fi sabilillah. Maka dengan begitu pedenya, begitu beraninya, dia pulang ke rumah, diambil pedang bapaknya yang panjang pedangnya lebih panjang daripada badannya. Ya, otomatis dia membawa pedangnya agak sedikit sulit. Ya, orang Betawi bilang nyengser. Otomatis Rasulullah mengatakan kepadanya, irji ila ummik, pulang kamu ke ibumu. Belum pantas kamu untuk menjadi berjihad jalan Allah. Naluri rasa cinta agama seorang Zaid ini, pulang dia nangis. Ya, kita lihat generasi yang ditolak berjihad nangis ya. Kalau anak sekarang justru seneng, yes ya, bisa nonton SpongeBob. Ya, asik nih. Lagi banyak sinetron bagus. Justru dia nangis, dia minta kepada ibunya Nawar binti Malik, tolong batalkan keputusan Rasulullah. Maka ibunya hanya mengatakan, nah ini sudah keputusan Rasul. Kalau kamu punya semangat berjihad, tidak harus dengan pedang, bisa dengan pena, belajar baca dan tulis. Dalam riwayat sebutkan saking semangatnya, dia tahu ini adalah cara untuk menjadi bagian dari agamanya, menjadi bagian dari mujahid Allah, maka dia belajar membaca dan tulis dan menghafal Al-Quran. Saat itu disebutkan Quran baru turun 17 juz, beliau menghafal Quran 17 juz hanya dalam waktu 2 hari. Ya, saya yakin bapak-bapak sini ya, 17 juz bacanya aja belum tentu sempat 2 hari ya. Yang ikut Odoch itu biasanya 17 hari baru 17 juz. Ya, ini 17 juz dia hafalkan, kemudian store hafalan kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Begitu kagum Rasulullah, ditugaskan dia untuk belajar bahasa Ibrani,
2 minggu saja tanpa bantuan orang lain, maka Zaid bin Sabit dengan semangat gelora karena cinta terhadap agama ini, maka dia bisa menuntaskan ini. Inilah sejatinya yang saya sampaikan, bahwa mari kita bangun generasi ini bukan lagi sekedar bisa. Jundub bin Abdillah, salah seorang sahabat, berucap di depan para tabi'in di masa itu. Beliau mengatakan kalimat yang menjadi panduan pendidikan zaman ini seharusnya. Apa kata beliau? Ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Wa nata'allamal Qur'an nazdadul iman. Innakumul yawm tu'allimunal Qur'an qoblal iman. Kami dulu, katanya, kami dulu waktu dibina Rasulullah lebih dulu belajar iman dibandingkan Al-Qur'an. Pada saat kami belajar Al-Qur'an, maka bertambah iman kami. Kemudian dengan begitu tegasnya Jundub mengatakan, sementara kalian, beliau mengucap itu depan tabiin, kalian lebih dulu belajar Al-Qur'an sebelum iman. Dampaknya anak-anak belajar Quran sebelum iman, dia bisa secara teknis, tetapi dia tidak punya akar di dalam jiwanya, yaitu rasa suka, ketertarikan sama agama. Ikhwatal iman, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mengartikan kalimat Jundub bukan mengatakan iman dan Quran bukan sesuatu yang dipertentangkan. Tapi kalimat ini memberikan 2 makna betapa Quran yang selama ini dipelajari, mulai dari tajwidnya, makhrajul hurufnya, hafalan Qurannya, itu semua kaifiat semuanya, teknis. Sementara iman itu berkaitan dengan aspek syuur, ya, perasaan, rasa rindu, karena yang menyampaikan Al-Quran bukan makhluk tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa rindu, rasa cinta karena iman membuat anak-anak berlomba-lomba mengatakan, ayul afdalul a'mal ya abi, ayul afdalul a'mal ya umi, amalan apa yang paling utama wahai ayahku, amalan apa yang utama wahai ibuku. Nyari amalan utama. Kalau generasi sekarang kebalik, nanyanya adalah ayul akhaful a'mal ya abi, amalan apa yang paling ringan. Makanya jangan heran ya, anak muda sekarang taraweh hari pertama itu survei dulu, masjid mana yang paling cepat. Ya, makanya kalau datang ke masjid sini ya, akal imamnya bacanya kayak sudahis ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam masjid gua. Alah. Enggak lagi-lagi dah 11 rakaat sih, cuma lama amat. Ya, waladhdallin, tuh kan dolnya aja lama banget, alah. Protes. Akhirnya mencari masjid ya, yang favorit di mana? Oh, sebelah sana tuh 2 rakaat 5 menit, mantap. Dikejar. Maka sekarang kita lihat imam aja tuntutan dari makmum, pokoknya paling cepat itu disukain. Mau orang masjid ramai paling cepat. Ini yang terjadi. Makanya jangan heran ya, ada imam yang bacaannya udah nggak bener lagi. Ini kayak orang kumur-kumur. Amin. Ya, yang kasihan kalau jamaahnya nenek-nenek baru takbir Allah, imamnya udah rukuk duluan. Ya, akhirnya nenek-nenek inisiatif, dia tahiyat duluan. Kok tahiyat duluan, ntar juga imamnya nyusul katanya. Jadi kalau kita lihat konteks kita bagaimana mendidik generasi dimulai dari rasa suka. Dan rasa suka itu dilihat dari sejauh mana anak mengenal nama Allah yang pertama, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim bagaimana mengenalkan ke anak, dimulai dari pengajarnya, dari umi dan abinya yang menampilkan sejatinya wajah Allah ini. Ada suatu hari, ini kisah waktu saya ngisi di masjid daerah Bintaro kajian zuhur. Sebelum kajian ya, tiba-tiba ada anak kecil datang, maaf ya berisik namanya anak-anak itu. Ada seorang bapak dong, sini, gangguin aja. Kalau mau bercanda di luar. Diusir tuh anak itu. Saya sih refleks aja langsung negor, Pak, kenapa sih harus marah-marah? Dia nggak tahu kalau saya pembicaranya. Gangguin aja nih Pak, nih orang mau khusyuk, mau itikaf nih, malah anak-anak nih bapaknya di mana sih? Mendingan gak usah aja anak dibawa ke masjid. Saya bilang begini, Pak, anak ini sedang ke masjid mencari Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan secara tidak sadar bapak memperkenalkan Allah yang Maha Galak Al-Mutasyaddid. Sungguh bapak berdosa menampilkan sejatinya bukan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim.
Oh, berdebat ya. Bukan gitu Pak, soal gini-gini. Tiba-tiba untungnya MC manggil. Kepada Ustadz Benri silakan tampil ke depan. Nah, alhamdulillah gue bantai di depan kan. Udah pas di depan udah kaget, pembicaranya ternyata kan gitu ya. Udah nunduk-nunduk aja gitu ya. Emang saya habis itu dia minta maaf. Tapi saya ingin katakan betapa anak kita banyak trauma masuk masjid. Dari kecil dia udah dengan bercanda luar. Akhirnya kemana? Ke game online. Tukang game online ramah-ramah. Adek sini cuma 3.000. Ayo tuh senyum. Tukang game online bayar. Ustadz yang sejatinya menampilkan wajah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim justru menampilkan yang lain. Maka betapa anak kita di perkenalkan Islam selalu dengan takzir. Padahal Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa mubassyira wa nadhira. Tidaklah kamu diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Kabar gembiranya lebih dulu disebutkan, artinya sebelum ngasih peringatan mana kabar gembiranya? Ini baru masuk masjid. Bercanda awas. Itu tuh. Enggak, yang khusyuk. Yang pakaiannya benerin. Wudu. Ketahuan tuh ya, yang berisik. Peringatan lebih banyak, mana kabar gembiranya? Nah, masuk masjid ini niscaya Allah menurunkan malaikatnya membuat engkau akan dicatat sebagai penduduk surga. Ini kabar gembira. Lihatlah bagaimana ada seorang sahabat yang tiba-tiba sahabat ini marah-marah. Bahasa Rasulullah apa? La tagdob walakal jannah. Jangan marah untukmu surga. Bukan begini, marah sekali lagi, dimutilasi malaikat Malik 4 bagian mau. Enggak begitu. Ada sahabat leyeh-leyeh, tahu leyeh-leyeh? Lagi perang, istirahat sejenak, itu males-malesan. Maka Rasulullah mengatakan sahabat ini, sari'u ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegera kamu menuju surga seluas langit dan bumi. Maka sahabat ini lagi makan kurma itu bertanya, emang surga seluas langit dan bumi Rasul? Naam, kata Rasul. Maka dia mengatakan bakhin. Kalau bahasa kita dahsyat. Ya, wow, mantap gitu ya. Inbox apalah itu, dilempar itu dia kurma, berjalan dia kabur memasuki medan jihad. Bertanya sahabat yang lain, kenapa kamu buang tuh kurma? Terlalu lama saya masuk surga gara-gara buah kurma ini. Yang diinginkan oleh sahabat motivasi, nggak lagi ancaman. Maka perhatikanlah generasi yang lebih banyak motivasinya. Oh, berarti kalau ada anak berisik nggak usah tegur? Enggak, tetap ada. Tapi tentu dengan cara yang santun. Maka kita bikin masjid ini menjadi salah satu tempat nongkrong anak-anak soleh. Nak boleh nak bercanda nak. Selesai sholat nak dipersiapkan tempat bermain di belakang. Kita bikin masjid ini layaknya restoran. Saya ingat waktu ngisi di Masjid Baitul Makmur di Denpasar, masjid yang disurvei oleh Salman ITB sebagai masjid paling makmur se-Indonesia. Karena jamaahnya di luar Ramadan saja setiap subuh minimal 1.200 orang. Ya, di hari Ahad itu 1.500-an. Saya tanya sama pengurusnya Pak Bambang, apa konsepnya Pak Bambang? Konsepnya masjid itu kayak restoran, Ustaz. Kalau orang ketagihan, insya Allah datang lagi, karena kelihatan pelayanannya. Orang datang senyuman. Mau kemana mas? Di sana toilet. Oh di sini buat istirahat sebentar. Nak sini bentar. Kamu mau main boleh, tapi ini tempat main. Kalau main di sana, yuk baca Quran dulu. Nanti malaikat turun mencatat semua amalanmu. Subhanallah, anak tergiur berlomba-lomba. Jadi daripada anak nongkrong ke kota Casablanca, ke Mall Ambassador, mendingan kemari. Banyak para asatidz di sini bisa bimbing. Boleh main? Boleh. Karena Rasulullah pun bermain dengan anak. Bahkan disebutkan banyak riwayat Rasulullah selalu mengajak Bani Abbas, anaknya Abbas bin Abi Thalib, bermain. Permainnya sederhana, siapa yang bisa megang punggung saya dapat ini dan ini. Rasul lari, dipegang punggungnya maka dikasih hadiah. Berlari-lari saja diizinkan. Asal waktunya bukan jam orang ibadah. Ada saatnya ibadah, ada saatnya bermain-main dengan anak. Itulah makna dari kalimat saatan. Sejenaklah. Ikhwatal iman. Anak-anakku, mana yang peserta sanlat mana? Nah, subhanallah nak, kalian datang kemari itu sudah membuktikan kalian cinta agama ini ya, insya Allah. Tanamkan terus cinta ini sampai mati.
Dan kalian kelak akan menjadi salah satu yang mengatakan dengan bangga di depan orang, kamu siapa? Terserah namaku siapa, yang penting gue muslim. Banggalah menjadi muslim dan berani mengatakan bahwa saya muslim. Saya memiliki Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim dan Rasul yang sangat pengasih dan penyayang kepada anak-anak. Dan saya punya bapak dan ibu, ustadz, ustazah yang lembut kepada saya. Maka saya betul-betul merasakan agama ini agama cinta, bukan agama diklaim sama agama sebelah, agama kasih. Bukan, inilah sejatinya agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, waktu saya cuma sampai jam 20. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.